Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 3 ingin menampilkan hasil presentasi kami yakni tentang metode uji data yaitu memakai dengan metode SPSS. Nah, sekarang saya akan menggunakan uji pertama yaitu uji validasi, di mana tujuannya eh, untuk mempertanggungjawabkan kebenarannya apakah data tersebut valid dan reliable karena datanya merupakan hasil dari penelitian. Nah, di sini saya akan melakukan cara-cara untuk membuatnya dari aplikasi SPSS. Nah, yang pertama tuh tekan analis, lalu correct, setelah itu bivariate. Nah, setelah itu masukkan semua datanya ke variabel. Nah, setelah itu tekan OK. Nah, di sini ada beberapa hasil datanya yaitu dilihat dari total pada opsi persen correction per item. Contohnya itu X1.1, kalau bintangnya 2, itu berarti valid. Kalau tidak ada ataupun satu bintang itu tidak valid. Nah, bisa juga kita lihat dari perbandingan nilai T hitung dan T tabel interpretasinya. Berdasarkan tabel distribusi, R tabel nilai dari N30 itu dengan signya 5% ialah 0,361. Berdasarkan hasil dari SPSS, dapat kita lihat bahwa percent correlation menunjukkan bahwa R itu lebih besar dari R tabel, sehingga dapat dikatakan valid. Nah, yang kedua tuh, kita pakai yang kedua itu uji reliabilitas. Masuk ke aplikasinya lagi, yang kita pakai data yang tadi, terus tekan analis. Setelah itu, scale. Lalu tekan reliability analysis. Nah, pindahkan semua datanya, namun totalnya tidak dimasukkan. Lanjut tekan statistik, lalu checklist ini scale if item delete. Tekan continue, baru tekan OK. Nah, di sini keluar data. Di mana cara menganalisisnya dapat dilihat dari count bell alpha. Jika nilainya lebih besar dari 0,60, maka bisa dikatakan reliable berdasarkan data yang dihasilkan nilai-nilai 0,787. Jadi masuk ke reviewable. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, uji yang selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Adapun tujuan dari uji asumsi klasik yaitu untuk memastikan bahwa model regresi yang dihasilkan memenuhi kriteria BLEU atau Bayes Linear Unbiased Estimator. Nah, dalam uji ini terdapat beberapa poin uji seperti uji normalitas, kemudian adanya uji multikolinearitas, kemudian adanya uji heteroskedasitas, dan adanya uji autokorelasi. Nah, langsung saja kita ke tahapannya. Yang pertama kita masuk ke variabel view. Nah, di sini terdapat 3 variabel yaitu X1, X2, dan Y. Yang dimana X1-nya itu merupakan komite audit. Kemudian X2-nya yaitu kualitas audit.
dan yang Y-nya yaitu nilai perusahaan. Nah, di sini kami mengangkat judul yaitu pengaruh komite audit dan kualitas audit terhadap nilai perusahaan. Kemudian measure-nya kita ganti ke scale semua dan kita masukin semua data jumlah data kuesioner kita ke data view. Nah, selanjutnya yaitu kita menekan analisis, kemudian menekan regression. Nah, di sini nilai Y atau nilai perusahaan itu dimasukkan ke dalam dependen dan kemudian X1 dan X2 yaitu komite audit dan kualitas audit dimasukkan ke independen. Nah, kemudian kita masuk ke statistik. Di sini kita menekan deskriptif, menceklis deskriptif, kemudian menceklis collinearity diagnosis. Kemudian kita menceklis juga yaitu Durbin Watson. Kemudian continue. Selanjutnya pada plot itu kita menekan S-receipt yang dimana S-receipt ini dimasukkan ke dalam Y, kemudian zip-rate itu dimasukkan ke dalam X. Kemudian kita menceklis histogram dan normal probability plot. Kemudian kita tekan continue. Kemudian pada opsi save itu kita menceklis unstandardized, kemudian continue. Nah, kemudian pada option itu kita menggunakan entry-nya 05 dan removal-nya 10, kemudian continue, dan kita pencet OK. Nah, di sini sudah ada beberapa hasil dari data yang telah kita masukkan, kemudian kita akan mulai mengujinya. Yaitu yang pertama, kita akan menguji normalitas. Nah, uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Nah, di sini kita akan memasuki ke poin yang histogram. Kita masuk ke data histogram. Nah, pada data histogram ini, pada grafik histogram itu garisnya membentuk lengkungan seperti gunung. Nah, jadi interpretasinya, hasil dari uji normalitas histogram menghasilkan bentuk kurva menggunung, maka dapat dikatakan bahwa pola terdistribusi normal. Kemudian bisa kita masuk ke poin, yaitu poin biplot, di mana kita akan melihat pada grafik selanjutnya. Nah, pada grafik ini kan terdapat garis horizontal dan terdapat titik-titik. Nah, titik-titik ini kan menyelimuti garis-garis tersebut. Adapun interpretasinya yaitu hasil dalam uji normalitas biplot menghasilkan garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa pola terdistribusi normal. Jadi ini apabila titik-titiknya menyelimuti garis tersebut, maka data tersebut terdistribusi normal. Selanjutnya kita masuk ke poin one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, di sini kita balik ke data awal. Kemudian kita menekan analisis. Kemudian kita menekan non-parametric test. Nah, di sini kita memilih opsi legacy dialog dan kita memilih satu sampel KS.
Nah, di sini yang res 1 itu kita pindahkan ke tes variabel. Kemudian kita pencet oke. Nah, jadi jika nilai asimsik lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar normal, begitu juga sebaliknya. Nah, jadi kita lihat dulu hasil dari asimsik kita, di mana asimsik kita itu berjumlah 0,200. Nah, dari hasil, jadi interpretasinya dari hasil normalitas metode Kolmogorov-Smirnov dapat dikatakan bahwa hasilnya yaitu 0,200 yang artinya terdistribusi normal. Kemudian kita masuk ke uji multikolinearitas. Nah, uji multikolinearitas itu bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Nah, di sini kita masuk ke tabel koefisien A. Nah, di sini syaratnya pada uji ini jika nilai toleransi itu lebih besar dari 10, dari 0,10 artinya tidak terjadi multikolinearitas. Namun syarat yang kedua, jika nilai VIV itu lebih kecil dari 10, artinya tidak terjadi multikolinearitas. Bisa kita lihat bahwa pada tabel kita itu menunjukkan bahwa jumlah toleransinya itu 0,610 dan VAV-nya yaitu 1,639. Adapun interpretasinya berdasarkan uji multikolinearitas, maka dapat dilihat bahwa nilai toleransinya sebesar 0,610 yaitu lebih besar dari 0,10 dan bisa dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. Dan nilai VIV-nya yaitu sebesar 1,639 yang dimana itu lebih besar dari 10 dan dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian kita bisa melihat lagi ke uji heteroskedastistas. Nah, uji tersebut itu bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi tidak terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Nah, di sini kita bisa melihat ke grafik scatter plot. Nah, jadi dari hasil uji heteroskedastisitas grafik scatter plot itu memperlihatkan bahwa titik-titiknya tuh menyebar secara acak baik di atas maupun di bawah pada pola angka 0 pada sumbu Y, yang dimana artinya itu pada uji ini maka model regresi layak untuk dipakai. Nah, ini kita kan bisa melihat bahwa titik-titiknya itu telah menyebar tidak bersatu di antara garis 0. Namun kita bisa melihatnya ke output lainnya, yaitu dengan cara kita menekan transport habis itu ke compute variabel. Nah, di sini kita menulis res underscore 2, kemudian kita memindahkan res pertama ke numeric expression, dan ini kita mencet all dan kita memilih ABS.
Nah, di sini kita menambahkan lagi tulisan ABS underscore res. Kemudian res 1 tadi itu kita pakaikan tanda kurung. Kemudian kita pencet OK. Oh, sorry, ini salah ketik ABS. Habis itu pencet OK. Nah, kemudian ini kan udah masuk ke res 2, kemudian kita akan melihat output res 3, yaitu memencet analyze, kemudian memencet regression, kemudian linear. Nah, nilai Y ini kita ganti ke res 2, kemudian pada statistik ini deskriptif dihilangkan, collinearity diagnostis dihilangkan, Durbin dihilangkan, namun covariance matrix kita checklist. Kemudian pada plot histogramnya kita hilangkan dan normal probability plotnya kita hilangkan. Kemudian pada save itu understand-nya kita hilangkan, namun create coefficient statistiknya kita checklist. Soalnya ini tidak kita checklist, habis itu continue. Opinionsnya tetap seperti awal, cek OK. Kemudian kita lihat lagi ya. Nah, kita bisa melihat output lainnya itu dari koefisiens yang kedua. Nah, bisa kita lihat bahwa signya ini yaitu 0,394 dengan 0,665, yang dimana interpretasinya hasil dari uji kedastisitas yaitu menggunakan uji Gleiser. Output menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara seluruh variabel independen terhadap nilai absolute residual, yaitu ditunjukkan dengan signya, yang dimana signya ini lebih besar dari 0,5, yaitu adanya 0,394 dengan 0,665. Artinya, model ini terbebas dari heteroskedasititas. Baik, uji yang terakhir yaitu uji autokorelasi. Nah, uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T1 sebelumnya. Nah, keterangannya yaitu simbol K pada tabel menunjukkan banyaknya variabel bebas atau penjelas dan tidak termasuk ke variabel sebagai berikut. Itu maka simbol N itu pada tabel menunjukkan banyaknya observasi kita, yaitu observasi kami itu menunjukkan bahwa N-nya sama dengan 30, kemudian K-nya kita mempunyai dua variabel independen, yaitu X1 dengan X2. Kemudian syaratnya jika D lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 dikurang DU, berarti terdapat autokorelasi. Kemudian jika D terletak di antara DL dan 4 dikurang DU berarti tidak terdapat autokorelasi. Kemudian jika D terletak di antara DL dan DU atau di antara 4 dikurang DU dan 4 dikurang DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Nah, di sini kita kan mempunyai K2. Kita mempunyai K2 dan N-nya itu 30. Jadi untuk kita mencari DL-nya itu bisa kita lihat di tabel DL. Mana pada tabel DL ini di K2 yaitu menunjukkan nominalnya yaitu 1,283. Nah,
Kemudian berdasarkan tabel pembanding nilai DU yaitu nilai DU-nya yaitu pada tabel 1,5666 dan kita akan mencari 4 dikurang DU. Nah, DU di sini itu berarti Berarti 4 dikurang 1,566 yaitu hasilnya 2,434. Kemudian nilai D-nya yaitu nilai Durbin Watsonnya di sini pada tabel mode summary B itu menunjukkan bahwa nilainya yaitu 2,149. Sehingga bisa kita interpretasikan bahwa ketiga nilai tersebut yaitu menunjukkan 1,2837 itu lebih kecil dari 2,149, namun 2,49 itu lebih kecil dari 2,434, yang dimana DL itu lebih kecil daripada D, namun D-nya ini lebih besar daripada 4 dikurang D, lebih kecil daripada 4 dikurang DU. Ini salah. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa dari nilai-nilai tersebut tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti atau dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi kasus autokorelasi pada model. Sekian penjelasan dari uji asumsi klasik. Sekarang saya akan menyampaikan materi terakhir yaitu uji regresi linear berganda. Yaitu tujuannya adalah untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel independen. Ya, yang pertama kita buka aplikasinya, terus itu kita buka variable view. Namanya kita tulis X1, yang kedua X2, yang ketiga itu Y. Measure-nya kita kasih scale, kita buat scale. Setelah itu kita masuk ke Excel, kita copy paste, masuk ke data view, dan setelah masuk kita ke analisis, regression, linear. Nah, Y-nya kita pindahkan ke dependen, X1-nya kita pindahkan ke independen, statistik, dicentang estimate sama model P, setelah itu kita continue, itu oke. Dah, setelah itu kita masuk ke interpretasinya, yaitu Y sama dengan A tambah B1, X1 tambah B2, X2, yaitu sama dengan 1,549 tambah 0,093 tambah 0,398. Nilai A sebesar 1,549 merupakan konstanta atau keadaan saat variabel nilai perusahaan belum dipengaruhi oleh variabel lainnya, yaitu variabel komite audit X1 dan kualitas audit X2. Jika variabel independen tidak ada, maka variabel loyalitas konsumen tidak mengalami perubahan. B1 atau nilai koefisien regresi X1 sebesar 0,093 menunjukkan bahwa variabel harga mempunyai pengaruh yang positif terhadap nilai perusahaan, yang berarti bahwa setiap kenaikan satuan variabel komite audit maka akan mempengaruhi nilai perusahaan sebesar 0,093 dengan asumsi bahwa variabel tidak diteliti dalam penelitian ini. B2 atau nilai koefisien regresi X2 sebesar 0,398 menunjukkan bahwa variabel kualitas audit mempunyai pengaruh yang positif terhadap nilai perusahaan. Berarti bahwa setiap kenaikan satuan variabel kualitas audit maka akan mempengaruhi nilai perusahaan sebesar 0,398 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak teliti dalam penelitian. Satu kita masuk ke uji koefisien determinasi atau singkat dengan KD. R square itu sama dengan 0,511. Interpretasinya adalah berdasarkan tabel model summary, yaitu ya ini itu adalah dipengaruhi oleh nilai koefisien R square R2 sebesar 0,511 atau 51,1%. Jadi bisa diambil kesimpulannya besarnya pengaruh variabel komite audit terhadap nilai perusahaan sebesar 0,511 atau 51,1%. Sekian materi saya kembali kepada moderator.
Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.